ya. Nah ini lupa aku ini. Selanjutnya blank ya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi hari ini kembali lagi bersama kami di DNA Trading. Saya Daud Sagala. Kali ini kita tidak membahas masalah binary option atau binomo sejenisnya. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana agar tips buat kita semua, buat rekan-rekan, agar kita punya kartu kredit di approve sama bank. Kemudian bagaimana cara menggunakan kartu kredit yang baik ya. Jadi bukan untuk konsumtif. Kartu kredit itu kalau salah menggunakan bisa berbahaya ya kan, apalagi kalau dipakai buat konsumtif. Nah, hari ini saya akan jelaskan bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa pengajuan kartu kredit kita bisa di-approve dan dapat limit yang baik. Kemudian kita bisa menggunakannya dengan tepat. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa dukung channel kami dengan klik like, subscribe, and share. Serta jangan lupa klik tanda loncengnya supaya setiap video yang kami kirimkan bisa. Orang ini ketawa-ketawa. Aku jadi ini kameramennya ini kacau ini ya. Dia ketawa-ketawa terus. Padahal ini kita mau buat video buat berbagi sama kawan-kawan semua ya kan. Nah, jangan lupa kalian subscribe supaya channel kita ini bisa berkembang dan kami bisa sharing-sharing materi-materi yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kartu kredit itu bisa baik, bisa juga gak baik kalau tidak tahu kita cara menggunakannya. Ya, bagaimana supaya approve jika kita pengguna kartu kredit itu bisa karyawan, bisa pengusaha atau wira swasta, ya, mendapatkan kartu kredit. Yang penting mempunyai penghasilan. Nah, supaya bisa approve kartu kredit, satu pertama ya, kalau karyawan siapkan slip gaji ya, slip gaji kita. Kemudian tentunya KTP kita yang sudah terregistrasi di Disdukcapil yang ini. Kemudian kalian jangan lupa, biasanya sih di swalayan atau di bank itu ada aplikasi formnya. Kita isi aplikasi formnya, kemudian kita lampirkan slip gaji, kemudian kita kirim. Yang penting kalian ingat, sebelum kalian pengajuan, pastikan kalian tidak pernah ada bermasalah, baik itu di leasing atau pinjaman online atau apa yang membuat data BI checking kita bermasalah. Ya, sekali bermasalah BI checking, selamanya kita tidak bisa berhubungan sama dunia perbankan ataupun yang berbau dengan pinjaman kredit dan segala macamnya, karena secara centralized terrecord di BI checking ya. Jadi harus kita jaga, kita punya kredit harus kita jaga kredibilitasnya, supaya apa saja yang mau kita mau cicilan mobil, cicilan home industry, apa ya, untuk cicilan peralatan rumah tangga dan lain sebagainya bisa approve. Nah, setelah kita siapkan slip gaji, kita buat form, pastikan kalian punya isi nomor saudara tidak serumah yang valid gitu ya. Saudara tidak serumah yang valid dan handphonenya bisa dihubungin. Nah, kemudian pada saat diverifikasi jangan membuat data-data yang tidak sesuai dengan realnya gitu ya. Kadang-kadang ya untuk mau naikkan limit ada yang berpengaruh dari minta rekening koran. Itu dia. Ada juga bank yang bisa tanpa harus begitu, dengan kita buka deposito atau tabungan di hold berapa bulan dapat langsung kartu kredit. Nah, kemudian kalau untuk wirausaha itu yang perlu itu tentunya siup usaha, terus kemudian rekening koran, tentu data pribadi. Sekali lagi data BI checking itu perlu ya, jangan
harus kita jaga ya. Jadi jangan sampai kalau BI checking kita sama sekali nggak ada juga, itu berbahaya gitu. Kadang-kadang bank takut juga kalau dia lihat BI checkingnya, data BI checkingnya itu kita belum pernah melakukan pinjaman sama sekali. Nah, supaya ada, kadang-kadang kita bisa berimprovisasi bagaimana dengan supaya terrecord. Misalkan gini, kita beli emas ya, emas 5 gram ya di Bank Syariah Indonesia ya. Dulunya Bank Syariah Mandiri, kalau sekarang Bank Syariah Indonesia dan yang lainnya itu bisa ya untuk kita semacam berkebun emas. Next video saya akan jelaskan bagaimana cara kita berkebun emas yang efektif dan baik, tapi itu untuk long term, untuk emas fisik ya. Jadi dengan kita beli yang 5 gram emas antam batangan yang 5 gram itu dengan sistem kita menabung, seperti menabung, nanti cicilan per bulan berapa kita bayar ke Bank Syariah Indonesia ya, nanti itu terrecord langsung di BI checking. Nah, dengan adanya itu membantu juga proses analis kredit dari perbankan untuk improve. Nah, jadi buat kawan-kawan ya sekalian, untuk proses approve kartu kredit itu sebenarnya bisa cepat, gampang, dan hasilnya sesuai dengan harapan kita untuk kredit limitnya. Tapi harus memiliki yang data-data yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, contoh seperti saya ini wirausaha ya. Saya itu sangat terbantu dengan credit card. Saya tidak pakai credit card itu buat have fun, buat konsumtif ya. Paling kalau untuk belanja kebutuhan pokok itu 1-2% dari total limit yang saya punya ya. Nah, misalnya nih, saya ada kartu kredit ada dari beberapa bank ya. Ini semuanya saya pakai untuk keperluan usaha ya. Jadi bagaimana kita cara menggunakannya? Setelah kalian memiliki kartu kredit dan di-approve, nanti ada di amplop itu limitnya, dikasih tahu kredit limit kalian berapa, terus tanggal cetaknya tanggal berapa, itu perlu kalian tahu. Kalau saya nih, saya catatin nih di belakangnya ya. Contoh ini di belakang saya catatin ya, kayak ini saya catatin nih di belakang semua tanggal cetaknya. Nah, itu untuk mengingat ya. Kenapa harus tahu tanggal cetaknya? Karena misal contoh tanggal cetak kartu kredit kalian di lembar amplop waktu kalian terima kartu kreditnya itu tanggal 15. Berarti kalian menggunakannya itu baiknya di atas tanggal 15. Misalkan H+1 setelah tanggal cetak. Supaya apa? Supaya pemakaiannya tidak 1 bulan. Karena apa? Karena ketika misalnya tanggal cetak kita tanggal 15, kalian transaksi di tanggal 16, maka transaksi kalian itu akan dibukukan di tanggal 15 bulan depan. Nah, biasanya kartu kredit itu memberikan jatuh tempo pembayaran itu 2 minggu ya, 14 hari sejak tanggal cetak. Jadi kalau kita transaksi 16 September, cetak di tanggal 15 Oktober. Nah, nanti kita bayar di tanggal 1 November. Berarti kita sudah dapat waktu 1,5 bulan. Itu kenapa sangat bermanfaat sama usaha. Apalagi setelah kita sudah dicetak di bulan depan, kita mau ajukan perubahan jadi cicilan. Cicilan itu bisa sampai 24 bulan ya. Dan bunganya relatif worth it lah ya, masuk akal. Jadi tidak menghisap darah gitu. Jadi kalau kita misalnya punya rencana mau buat usaha nih, mau buat usaha apa, kita karyawan tapi saya mau buat usaha misalnya usaha sampingan, warung bakso atau warung kopi, butuh modal misalnya berapa, katakan 50 juta. Nah, dari kartu kredit itu bisa membantu gitu, tapi tidak kita gesek tunai. Kalau gesek tunai itu kan kita dicas lagi 3% ya, biasanya itu nggak baik itu kalau yang seperti itu ya. Idealnya kalau kalian itu misalnya kalau kita mau buat warung kopi, tentu kita perlu misalkan contoh beli furniturnya, terus beli peralatan kayak gelasnya segala macam. Itu kan kita perlu ya, mungkin sound systemnya. Nah, biasanya tenan-tenan yang seperti gitu, elektronik dan furniture, mereka sudah memberikan fasilitas cicilan 0% ya, seperti misalnya di beberapa yang tempat-tempat yang besar gitu ya wholesaler misalnya untuk furniture. Nah, kalian transaksinya di tanggal segitu kawan-kawan gitu. Jadi kita mau buat kopi butuh modal 100 juta
Nah, kartu kredit kita dapat limit misalnya 10 juta. Nah, kartu kredit ini sudah membantu 10% dari total kebutuhan kita. Ya, jadi kita tidak perlu panik. Jadi kalau seandainya kita punya segitu aplikasi kita pertama di approve, akan sangat gampang untuk yang lain. Jadi kedepannya kalau kalian sudah punya 5 atau 6 kartu kredit, kalian nggak perlu lagi pinjam bank, nggak ada SHM, nggak perlu lagi ngajukan ini yang KTA apa segala macam, karena kalian sudah punya kartu kredit ini. Cuman kartu kredit ini memang harus dipakai ke tenan-tenannya supaya efektif penggunaannya. Jangan dipakai untuk beli baju, make up apa segala macam, kecuali untuk kebutuhan konsumtif gitu ya. Untuk kebutuhan konsumtif itu jangan, tapi baiknya untuk yang produktif, yang untuk bisa membantu kita memberikan revenue tambahan gitu. Oke, mungkin itu saja supaya kita nggak ini ya, nggak merasa bosan dengan ini ya. Nanti kalau misalnya kartu kredit kalian sudah approve satu, kayak contoh nih saya nih ya, kalau contoh nih di sininya kalian yang perlu kalian jaga di kartu kredit itu nomor ininya jangan kalian tunjukin ya. Ini sama siapapun nggak boleh tahu, karena ini nomor rahasia, ini nggak boleh gitu ya. Jadi di sini kalian tulis tanggal cetaknya tanggal berapa ya. Kemudian kalian bisa bertransaksi itu dengan tepat gitu. Jadi kapan kalian harus belanja, untuk kebutuhan apa, itu sangat membantu. Jadi kalau di total limit kartu kredit kita itu, kalau misal kita dapat 5 atau 6, kita bisa gunakannya untuk yang sangat positif ya, sehingga kita tidak perlu pusing-pusing mau cari dana dari mana, kita belum punya agunan, belum punya ini. Jadi buat para wirausaha ini sangat penting gitu ya, kalau untuk para wirausaha. Tapi kalau untuk karyawan yang pekerja ya, mau dapat income tambahan di tempat lain atau mau berinvestasi misalnya dengan kartu kredit ini, kita investasikan lagi untuk yang lebih produktif ya, yang kita bisa yakinin bisa memberikan efek yang baik, revenue tambahan buat kita, ini sangat bermanfaat. Nah, yang penting jangan dipakai kalau untuk ke binomo, jangan bos, jangan, hancur ya, bahaya. Kalau itu terlalu beresiko, jangan pakai uang seperti itu untuk berinvestasi di saham, reksadana, itu berbahaya. Tapi kalau uang dari kartu kredit ini kalian buat, misalkan kalian mau buat bisnis kopi, bisnis salon, bisnis yang bisa langsung kalian yakinin untuk kalian memberikan profit, saya yakin sangat bermanfaat. Tapi kalau untuk ke deposito, kalian cairkan kartu kredit terus kalian buat deposito, kalian beli ini, itu tidak efektif gitu. Tapi kartu kredit ini sangat bermanfaat untuk usaha. Yang penting kalian waktu pembayarannya jangan sampai telat. Nanti penggunaan kalian setelah udah kalian pakai misalkan 3 bulan, 6 bulan, kalian sudah bisa langsung telepon call centernya, ajukan kenaikan limit 100% misalnya. Nanti dia lihat cara pembayaran kalian, pembayarannya tepat waktu, terus pemakaiannya bagus, tidak pakai 100%, mungkin pemakaiannya 70 di 80%, itu sangat baik, maka limit kalian akan cepat naik gitu ya. Dengan naik limit cepat, kalian pun bisa punya standby dana yang anytime kalian bisa gunakan, yang bisa mensupport kebutuhan kita yang produktif. Mungkin itu saja video kita hari ini. Jangan lupa sekali lagi, tolong kalian bantu dengan mensubscribe, terus mengklik like dan share, sehingga video ini dan channel kami ini bisa banyak kegunaannya buat masyarakat. Ya, tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apa. Terima kasih guys. Selamat pagi.